Sore, perkenalkan nama saya Jansen Holan Nebaho. Ini 4421 10195. Jurusan yang sambil prodi Hukum, dosen Pak Trias SH.MH, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa, tugas 14 April 2022. Baik, saya akan menjelaskan alasan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun pada akhirnya berani untuk memproklamirkan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Baik, ada 4 hal yang penting menurut Profesor Budimansyah. Yang pertama adalah historis, di mana kita bangsa Indonesia harus mengenal sejarah kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden Insinyur Soekarno-Hatta, dan di mana bila ada pro penjajahan di waktu masa itu, kita sebagai warga negara Indonesia kita harus lawan. Apapun yang terjadi, Indonesia harus tetap merdeka. Dan di mana para pejuang kita membela tanah air Indonesia, mengeluarkan keringat mereka, tenaga mereka, darah mereka, dan mereka melawan mereka dengan senjata bambu, senapan. Karena apa? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari penjajahan. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mengenal sejarah kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengenal historis bangsa Indonesia. Kita harus menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan, di mana kita bersama-sama suku, agama, dan ras menjadi satu, bertumpah tanah air satu untuk melawan penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Dan yang kedua, menurut Profesor Budimansyah, kita harus mempelajari tentang yuridis, di mana Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012 melaksanakan perintah Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012. Dan kurikulum wajib memuat mata kuliah yang pertama agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi pendidikan sangat penting di dalam aspek sosial kita sebagai mahasiswa. Sangat penting sekali pendidikan ini agar kita sebagai anak bangsa memiliki kemampuan cara berpikir yang baik, memiliki attitude, dan memiliki juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan undang-undang. Dan kita juga kita harus memiliki nilai-nilai agama. Kita harus memiliki juga nilai-nilai yang baik sebagaimana seorang mahasiswa. Dan sangat penting sekali pendidikan ini, karena pendidikan adalah dasar kita untuk mengerti banyak hal. Jadi tidak bosan-bosannya pendidikan sangat penting, itu yang terutama buat anak-anak kita dan para regenerasi yang sedang belajar tentang hal-hal masalah pendidikan. Dan yang ketiga adalah sosiologis, di mana sosiologis ini kita sekarang menggunakan konektivitas atau infrastruktur keras atau infrastruktur lunak. Infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, transportasi, dan bangunan. Kalau infrastruktur lunak, pendidikan, agama, dan budaya. Jadi pada tahun 1928 Sumpah Pemuda, kita bersama membangun konektivitas hati dan pikiran. Di zaman Sumpah Pemuda, kita bersama-sama bersatu padu melawan bangsa penjajah dari muka bumi Indonesia ini.
Jadi di mana juga sekarang media sosial harus dikembangkan untuk hal yang positif dan mendidik anak muda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa kebersamaan di dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang keempat yaitu adalah politis, di mana kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi pendidikan 1957 mulai dikenal. Orde Lama mulai dikenal Civic tahun 1962 dan kewarganegaraan mulai dikenal tahun 1968. Pada awal pemerintahan Orde Baru 1968 berubah menjadi 1975, 1984, 1994. Masa reformasi kurikulum 2024 dan terakhir 2013. Mata pelajaran wajib karena kewarganegaraan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita dan nilai-nilai untuk mengenal tentang sejarah Indonesia dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air kita. Dan di mana era reformasi reformasi banyak sekali tantangan di dalam bangsa negara ini, banyak mempengaruhi kewarganegaraan dan tantangan yang berat yang seperti nasionalisme ekonomi, etika sosial, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, degradasi lingkungan, lokalisme demokratis, multikulturalisme, tantangan berat di dalam kewarganegaraan. Dan ini adalah pekerjaan kita bersama atau PR kita bersama, di mana juga kita harus yang pertama menumbuhkan budaya, terus demokrasi yang transparan, dan pendidikan kewarganegaraan adalah tujuan utama kita. Tujuan utama kita harus kita terus belajar untuk tahu tentang pendidikan kewarganegaraan, dan di mana kita sebagai mahasiswa harus memiliki kesopanan. Kita harus berani juga mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dan berkompromi, berpikir kritis untuk menumbuhkan karakter privat dan publik. Jadi kita mempelajari kewarganegaraan ini, pendidikan, ada 4 hal menurut Profesor Budimansyah. Yang pertama, kembali lagi saya katakan historis, yang kedua yuridis, yang ketiga sosiologis, yang keempat adalah politis. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Mari kita terus tetap menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan, dan kita mari terus menjadi anak bangsa yang mandiri dan cerdas, dan di mana kita sebagai anak bangsa harus tetap bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan dijauhkan dari penjajahan atau tentang masalah konflik-konflik apapun. Tetap kita bersama, bersatu padu menjaga bangsa Indonesia ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih.